Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah. Kita sama-sama boleh kembali memuji Tuhan bersama-sama. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini, tentunya mari kita persiapkan hati kita karena kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita datang lebih lagi kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk semangat yang baru, terima kasih untuk hari yang baru yang masih boleh Tuhan percayakan buat kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya. Dan kami rindu Tuhan, Engkau beracara bagi setiap kami, Engkau memberkati setiap rumah-rumah, memberkati setiap hati yang sungguh-sungguh rindu datang kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk perjamuan kudus nanti yang akan kami lakukan. Kiranya juga Tuhan Kau memberkati setiap kami, sucikan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu dan kami juga boleh layak untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Sebab Tuhan adalah kudus. Tuhan, Kau melayakkan kami untuk menghampiri-Mu, untuk menaikkan syukur kami, membawa korban pujian kepada-Mu. Haleluya. Ku menyembah
kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu Yesus, haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, menyembah Kau Yesusku. Oh, layaklah Engkau terima sembah kami. Ku menyembahmu, sembah Tuhan. Ku bersamamu, ku menyembahmu. Kau namamu kudus, menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Menyembahmu Yesus selama-lamanya, menyembah Engkau Tuhanku. Haleluya, Ramasyararamaya Shigaramu, Ramasyararamaya Shigaramu. Menerima pujian syukur kami. Ya Ramasyaramu, haleluya, Ramasyaramu, ya Ramasyaramu, ya Ramasyaramu, ya Shigaramu, ya Shigaramu, ya Ramasyaramu. Mari bersama Bapak Ibu Saudara kita memuji Tuhan bersama, memuliakan dan memegahkan nama Tuhan. Haleluya. Mari semua bersama katakan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan
Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas merah, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu
kasih-Mu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Yesus, kasih yang abadi. Ada kehidupan, kuasa kasih-Mu mengubahkanku dan melawat kami Tuhan. Ya masyarakat, besar setiamu Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, melawatku setiap umat-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, ya tidak terasa di bulan Maret tahun 2022 ini, sudah 2 tahun kita semua mengalami badai pandemi dan mengalami lockdown ya. Waktu terus berjalan dan apapun proses yang kita semua alami, janganlah membuat kita lemah, goyah, ya, lunglai, patah semangat dan menyerah saudara ya, sehingga membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tetapi jika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan beroleh kekuatan, kemampuan, pertolongan dan penyertaannya yang ajaib, yang akan membuat kita semua mampu bangkit berdiri ya, dan melihat kuasanya yang ajaib, yang memberikan kita semua jalan keluar dan solusi atas pergumulan hidup saudara dan saya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ada 2 orang yang jatuh ke dalam lubang ya. Yang pertama adalah seorang anak kecil yang belum bisa membaca tanda peringatan ya tentang adanya lubang tersebut. Nah, yang satunya lagi seorang yang dewasa yang meskipun sudah membaca tanda peringatan tapi memilih untuk mengabaikannya. Nah, coba perhatikan saudara ya. Apakah perbedaan keduanya? Anak kecil itu celaka karena ketidaktahuan akan tanda peringatan tersebut. Tetapi orang dewasa itu celaka karena kebebalan. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu anak kecil itu bisa kita maklumi. Tapi yang kedua yaitu orang yang dewasa itu tidak saudara ya. Nah, pernahkah kita mendengar pepatah yang mengatakan hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Nah, pepatah ini sebenarnya mau menyampaikan pesan ya, janganlah seperti keledai yang tidak mau belajar ya dari kesalahan yang sama sehingga terulang kembali. Nah, pepatah ini adalah suatu ungkapan kebodohan seseorang ya, yang tidak mau mengambil hikmah dari kesalahan yang sama. Bagaimana dalam kenyataannya? Ternyata banyak yang lebih parah saudara, yaitu orang yang jatuh berkali-kali pada lubang yang sama, yaitu lebih dari 2 kali saudara ya. Walaupun sudah banyak warning atau peringatan yang diberikan, tapi nggak sedikit orang yang mengulangi kesalahannya. Padahal setiap kali mengulangi kesalahan yang sama, harga yang harus dibayar itu jauh lebih mahal ya. Kesalahan pertama adalah learning mistake ya. Tetapi kesalahan yang kedua dan berikutnya adalah stupid mistakes atau kesalahan yang bodoh saudara ya. Seringkali kita merasa geram melihat orang yang terjebak dan selalu jatuh pada kesalahan yang sama. Biasanya orang tersebut dengan mudah mengatakan maaf ya ketika melakukan kesalahan. Tetapi kata tersebut sepertinya nggak ada arti ya ketika ia terus melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak ayat yang ditulis di dalam Alkitab yaitu mengenai orang bebal, saudara ya. Mulai dari ciri-ciri orang bebal itu ya, akibat menjadi orang yang bebal ya, sampai ajakan untuk menjauh dari orang yang bebal ya, saudara. Alkitab itu lengkap menceritakannya ya. Salah satu ayat di dalam kitab Amsal yang mengatakan bahwa
orang bebal adalah orang yang mengulangi kebodohannya, atau dengan kata lain, sudah tahu salah masih tetap dilakukan, sudah tahu ada lubang di depannya masih juga terperosok ke dalam lubang tersebut. Saudara, Albert Einstein, seorang ilmuwan besar abad ke-20, mengatakan bahwa orang gila itu adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, ya, dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi pernyataan ini tentang orang gila ini, saudara, ya, dekat sekali definisi itu dengan orang bebal, saudara, ya. Saya percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu banyak menyediakan jalan untuk berputar, saudara, ya, supaya kita ini segera berbalik dari jalan yang salah, yang membawa kita pada pertobatan. Saudara, saya juga percaya bahwa Tuhan juga banyak mengirimkan orang-orang yang benar, ya, ke dalam kehidupan kita semua untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita semua, karena hidup kita ini sangat berharga di dalam kasih anugerahnya, saudara, ya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu menghendaki saudara dan saya, anak-anak kesayangannya, hidup dalam berkat, kelimpahan, kemenangan, dan keberhasilan, saudara. Tuhan ingin kita ini, ya, menjadi orang yang berkemenangan dalam dunia ini. Tetapi kebebalan kita hanya akan membuat kita semua semakin jauh dari rancangan Tuhan yang indah, saudara, ya. Oleh sebab itu, berbaliklah. Perhatikan langkah kehidupan kita, ya, perbuatan dan perilaku kita, agar selalu berkenan kepada Bapa yang di surga, saudara, ya. Bapak Ibu saudaraku semuanya, mari perhatikan ayat yang tertulis di dalam kitab Efesus 5 ayat 15 dan 16. Berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara, ya. Tidak ada seorang pun mau disebut atau dijuluki, ya, sebagai orang bebal. Kemungkinan besar ia akan marah, ya, saudara, marah besar dan tersinggung bila dikata-katai sebagai orang bebal. Sebab berbicara tentang orang bebal selalu mengacu kepada orang yang sepertinya tidak dapat berubah lagi hidupnya, saudara. Hatinya sangat keras, membatu, ya, stubborn, keras kepala, karena tidak mau menerima nasihat dan teguran. Memang, saudaraku, kita semua tidak mau dan tidak ingin disebut orang bebal. Tetapi sadar atau tidak, kita ini justru seringkali berperilaku sama seperti orang bebal, ya. Orang bebal adalah orang yang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan ataupun dari sesama, ya. Ia selalu merasa dirinya sebagai orang yang benar dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan, ya. Karena itu ia mencari berbagai alasan untuk selalu membenarkan diri sendiri dan merasa tidak perlu diajar atau digurui oleh orang lain, ya. Ia menganggap yang harus berubah itu orang lain, bukan dirinya, ya. Orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman, sehingga ia berulang kali melakukan kesalahan yang sama, ya, tapi nggak pernah disadari atau pura-pura nggak sadar, saudara, ya. Justru kitab Amsal mengatakan begini, saudara, ya. Amsal 26 ayat yang ke-11 berkata, seperti anjing ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya, ya. Sikap bebal ini ditunjukkan oleh bangsa Israel. Sekalipun sudah diperingatkan berkali-kali, mereka tetap saja mengeraskan hati, memberontak kepada Tuhan, dan selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa, ya. Musa menegur mereka dengan keras, ya. Kita membaca di dalam kitab Ulangan 32 ayat 6 dan 7 berkata, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu, saudara, ya.
Orang bebal itu adalah orang yang meskipun sudah mengerti kebenaran, diajar tentang kebenaran, mereka tetap saja hidup menyimpang dari kebenaran itu, ya. Sekalipun tahu sesuatu tidak boleh dilakukan, mereka tetap saja melakukan yang dilarang, ya. Di dalam kitab Amsal 10 ayat 23 berkata, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Saudara, ya, perhatikanlah saudaraku semuanya. Hidup dalam kebebalan adalah pintu menuju kepada kehancuran hidup, ya. Jadi saya ajak saudara kita semuanya, janganlah menjadi manusia yang bebal, saudara, ya. Rasul Paulus itu kepada jemaat di Efesus, ya, mengingatkan, ya, tentang ayat yang sudah kita baca tadi, ya, supaya orang-orang di Efesus itu menjadi orang yang bijaksana untuk menggunakan waktu, karena waktu itu adalah jahat. Saudara, pengertian waktu yang jahat ini merupakan proses yang terjadi secara alami, yaitu pagi, siang, dan malam, saudara, ya. Di dalam waktu itu iblis itu berusaha menjebak dan menjatuhkan setiap orang percaya. Ya, di dalam waktu itu iblis berusaha menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Itulah sebabnya maka dikatakan bahwa waktu itu adalah jahat, saudara, ya. Jadi ayat tentang hari-hari ini atau waktu itu disebut jahat, maka kita mungkin punya pemikiran, ya, tidak boleh menggunakan waktu, tidak boleh mengatur waktu, tidak perlu memakai jam dan sebagainya. Apakah demikian, saudara? Ya, yang dimaksud dengan ayat tersebut sebenarnya adalah perlu kita sadari adalah bahwa dalam perjalanan waktu itu pun, ya saudara, iblis itu bekerja terus-menerus untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita hidup tidak bijaksana, ya, tidak memperhatikan cara hidup yang berkenan pada Tuhan, pada saat itulah disebut waktu menjadi jahat, ya. Sebab kita itu meniti dan menjalani hari-hari yang berbahaya yang menuju kepada kebinasaan, saudaraku, ya. Jadi karena itulah sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, saudara, ya. Orang bebal itu adalah orang yang sudah tahu salah, dikasih tahu bahwa itu salah, ya, tapi masih bikin salah, ya. Sebaliknya kalau orang berbuat salah karena tidak tahu, dikasih tahu kesalahannya, lalu minta maaf dan tidak melakukan kesalahan lagi, itu namanya normal, saudara, ya. Karena manusia itu punya kelemahan, ya. Tetapi sudah tahu bahwa itu salah, namun selalu bikin salah, itu namanya bebal, saudara, ya. Memang tidak ada seorang pun yang mau disebut bebal, saudara, ya. Ketika kita membaca Alkitab tentang orang Israel yang keluar dari Mesir, ya, menuju tanah Kanaan itu, perilaku mereka, ya, kita katakan sebagai bebal. Kenapa, saudara? Karena mereka selalu menyalahkan Tuhan. Padahal mereka itu diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan, ya. Melihat perilaku mereka yang bebal itu, Tuhan pun murka dan menghukum orang-orang Israel. Bumi menjadi terbelah, ada yang mati, saudara, dipagut ular, kelaparan, kena tulah, dan hukuman yang lain, ya, mengenaskan dan menyakitkan, Bapak Ibu, ya. Tetapi mereka itu tidak kapok-kapok, nggak mau belajar dari peristiwa demi peristiwa yang menimpa mereka. Inilah yang disebut dengan bebal, saudara, ya. Kita pun mesti harus sadar, ya, bahwa pada dasarnya kebanyakan daripada kita punya perilaku atau konsep hidup yang bebal ini, saudara, ya. Buktinya kita selalu mengaku takut akan Tuhan, tetapi perilaku hidup kita memperlihatkan bahwa kita itu tidak takut Tuhan. Artinya, takut Tuhan itu hanya sebatas mulut. Jika kita benar-benar takut Tuhan, mana mungkin ada gereja itu bisa ribut, ya, jemaat saling menjelekkan, ya, menjatuhkan dan saling menghancurkan.
Kalau orang yang takut Tuhan itu, mana mungkin pengurus gereja menilep uang ya dan sebagainya, saudara ya. Kalau orang yang takut Tuhan, orang pasti tidak akan hitung-hitungan untung rugi dalam pelayanan ya. Kalau orang yang takut Tuhan, semua orang pasti suka mendengar khotbah yang keras ya, dalam pengertian khotbah yang benar, lurus. Tetapi yang terjadi, kebanyakan orang justru lebih senang mendengar khotbah yang berbau humor mungkin ya, yang mengenakkan telinga ya, yang menghibur saudara ya, yang manis ya saudara. Nah, bahkan tidak sedikit anggota jemaat mengatakan bahwa khotbah yang kental unsur humornya itu adalah sebagai khotbah yang indah, menarik ya. Gambaran yang sederhana, seorang jemaat yang baru pulang dari gereja mengatakan bahwa khotbah yang disampaikan sangat berkesan di hati ya saudara. Ketika ditanyakan alasannya, jemaat itu menjawab, karena khotbahnya lucu. Ironis sekali saudara ya. Memang khotbah yang benar itu seringkali nggak enak di kuping saudara ya, karena penuh dengan sindiran ya, dan menyakiti hati banyak orang ya. Contoh sikap bebal yang lain adalah saudara, banyak orang yang tidak menyukai kebenaran ya, lalu lari dari kebenaran itu, tetapi merasa dirinya benar karena mengaku ya takut akan Tuhan ya. Jadi kebebalan itu saudara justru dimulai dari dalam hidup kita ya. Kita nggak suka kebenaran, tetapi hanya fenomena kebenaran, bukan kebenaran yang hakiki, saudara ya. Kita ini hanya giat dalam melakukan aktivitas religius, saudara ya. Nah, kita hebat dalam beribadah ya, mungkin hebat menaikkan doa-doa ya, tetapi sejatinya saudara, perilaku kita ini jauh daripada kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, maka kita harus hati-hati, jangan sampai terjebak yang pada akhirnya menjadikan agama ya toh, hanya sebagai kayak pil ekstasi bagi kita saudara ya. Tuhan itu menjadi sedih karena apa? Agama hanya menjadi pelarian saudara. Gereja itu cuma menjadi tempat mencari ketenangan sesaat. Setelah itu kembali menggeluti kehidupan dunia ini ya. Berdagang, jualan nggak jujur ya, nipu sana sini ya, sementara ucapannya haleluya puji Tuhan terus meluncur dari mulutnya ya. Saudaraku, janganlah bebal, tetapi jadilah orang yang arif ya, yang mau belajar, yang mau tahu dan semakin menjadi bijak saudara ya. Jadilah seperti orang yang arif, yang semakin bertambah pengetahuannya ya, semakin rendah juga hatinya saudara. Pepatah mengatakan jadilah seperti ilmu padi ya, makin berisi makin merunduk ya. Begitulah perilaku orang arif saudara ya, yang mestinya menjadi ciri khas orang-orang percaya. Kalau pepatah dunia saja begitu manis dan indah, masa orang Kristen atau orang percaya tidak bisa berperilaku indah dan manis? Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kita saudara, dari bebal menuju arif ada perjalanan, ada proses perjalanan waktu, hari lepas hari. Oleh karena itu saudara, kita harus menggunakan waktu ini dengan bijak. Coba renungkan Bapak Ibu perjalanan hidup kita ini ya, dari hari ke hari, supaya kita ini tidak terperangkap pada jebakan si jahat saudara ya. Jika waktu tidak membuat kita menjadi semakin arif, malah semakin menjadi tidak karu-karuan dan berantakan, artinya kita ini terjebak ya, sebab waktu tersebut tidak membawa kita ke dalam kesempurnaan pengenalan akan Tuhan saudara ya. Di dalam kitab Yakobus 2 ayat yang ke-20 mengatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, apa pendapat saudara ya? Ketika kita ini bertemu dengan orang yang bodoh, mungkin ada di dalam benak pikiran kita adalah orang tersebut masih bisa diubah dan diarahkan ya, diarahkan kembali ya ke jalan yang benar dan mengatasi masalah kebodohannya itu. Bagaimana pula kalau misalnya kalau kita bertemu dengan orang bodoh yang bebal, nasihat apapun akan masuk dari telinga kiri
dan keluar telinga kanan, atau sebaliknya, saudara. Ya, tidak ada kata-kata yang bisa tinggal dan bisa mengarahkannya, saudara, untuk bisa berubah menjadi orang yang benar dan taat, ya, terutama kepada Tuhan, saudara. Ya, orang bebal itu memang sering disamakan dengan orang bodoh. Kebodohan terbesar dari orang bebal adalah ia berpikir dirinya pandai. Bahkan ketika seorang bijaksana, ya, berbicara dengan orang bebal, maka ada dua orang bebal yang sedang berbicara. Artinya, saudara, ya, orang yang bijak itu tidak ada untungnya kalau bercakap-cakap dengan orang bebal, apalagi berdebat dengannya, saudara. Jadi yang lebih buruk dari orang bebal adalah kesombongannya, saudara. Ya, ia terlalu sombong untuk bisa mendengarkan orang lain, bahkan teguran atas dosanya. Karena ia selalu merasa benar, ya, merasa berpikir bahwa dirinya adalah yang paling benar, saudara. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa orang bebal bukan hanya sekedar bodoh, tetapi orang yang tidak mau ditegur, ya, atau tidak mau menerima ajaran yang benar dan sehat. Ya, ia adalah orang yang sombong dengan kebodohannya, dan dalam kebodohannya itu ia merasa dirinya pandai. Ya, sungguh sangat menyedihkan orang yang seperti itu. Ya, saudara, kita membaca di dalam kitab Amsal 26 ayat 4 dan 5 menuliskan, janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Dan jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara, artinya kalau kita ini tidak menjawab, ya kita tidak mempunyai resiko menjadi sama seperti dia, ya. Dan kita juga akan menghalangi orang bebal itu merasa dirinya pandai, ya. Nah, saudara, ajakan janganlah seperti orang bebal, ya. Paling tidak mengingatkan kita semua untuk tidak memelihara sikap degil, ya, sikap mau menang sendiri dan sikap merendahkan orang lain. Ketika hari ini kita merendahkan orang lain, kita tidak tahu, ya, dalam waktu tertentu kita akan direndahkan orang lain juga, saudara. Ingat akan hukum tabur tuai, ya, saudara. Bapak Ibu sekalian, orang bebal itu adalah orang yang tidak suka diajar, tidak peduli dengan nasihat, apalagi teguran, ya. Orang bebal itu selalu merasa benar dalam jalan yang ia tempuh, ya. Dan jika ada orang yang tidak sepaham dengan dia, maka ia menganggap orang yang tidak sepaham itu salah, dan dia tidak pernah merasa salah, ya. Jadi orang bebal adalah orang yang tidak cepat menanggapi sesuatu atau sulit mengerti, dan bisa juga diartikan bodoh, saudara, ya. Orang bebal biasanya sulit untuk diberitahu, ya, tidak mau menerima saran dan pendapat orang lain. Semua tindakannya dan perbuatannya mengikuti pikiran dan kemauannya sendiri, ya. Sekalipun apa yang dilakukannya itu salah, saudara, ya. Bapak Ibu sekalian, jadilah seperti orang yang arif, ya, orang yang mau diajar, orang yang bijaksana, ya, yang suka menerima nasihat dan bertindak hati-hati dalam hidupnya. Sebab ia tahu bahwa sekali ia memutuskan hal yang salah, hal itu akan membawa dampak di masa yang akan datang dari kehidupannya. Saudara, ya, dari dulu sebelum menjadi pengikut Kristus, kita semua hidup dalam kegelapan. Semua perbuatan dan tindakan kita mendatangkan murka Tuhan. Tetapi sekarang karena anugerah dan kasih karunia, kita menjadi anak-anak terang, saudara, ya. Jadi orang arif adalah orang yang berusaha untuk bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Karena sekarang kita ini sudah menjadi anak-anak terang, hendaklah hidup kita ini mencerminkan anak-anak terang, saudara, ya. Jadi anak-anak terang akan hidup seperti orang yang arif, orang yang bijak. Ya, jadi orang yang arif adalah orang yang berusaha untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, ya, di dalam kehidupannya tidak mabuk oleh anggur, tetapi hidup penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, hidup kita satu dengan yang lain, ya, saling merendahkan diri,
Perkataan kita penuh dengan nyanyian-nyanyian rohani dan puji-pujian kepada Tuhan, serta mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu kepada Tuhan. Ya, saudara, semua perbuatan kita mencerminkan Bapa di surga sebagai Elohim, Bapa dari segala terang. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bisa kita memperhatikan cara hidup kita. Karena itu ambil waktu untuk merenungkan dan mengevaluasi hidup saudara dan saya. Ya, sudahkah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan arif dan bijaksana? Karena firman Tuhan mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Dan waktu hidup kita sungguh singkat, saudara. Dalam waktu hidup kita yang singkat ini, berusahalah hidup secara arif bijaksana untuk mengejar pengenalan akan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, tanpa pengenalan kita akan Tuhan, maka sepinter apapun kita di pandangan manusia, tetaplah di hadapan Tuhan kita adalah orang yang bodoh. Maka firman Tuhan mengingatkan kita semua agar berusaha mengerti dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, orang yang hidupnya arif akan mengalami kemuliaan Tuhan dan memancarkannya kepada orang lain. Ya, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Orang yang hidupnya arif dan bijaksana akan bercahaya bagai anak-anak terang di tengah kegelapan dan kemuraman dunia ini, saudara. Ya, mari perhatikanlah cara hidup kita. Hiduplah sebagai orang yang bijak. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dengan cara hidup yang bodoh dan bebal. Ya, tetapi sebagai orang yang arif, marilah kita semua berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang yang arif itu tahu bagaimana menggunakan waktu hidupnya untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, saudara. Ya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui perkataan dan perbuatan kita yang selalu berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kiranya Roh Kudus boleh menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pengertian bagaimana kami harus menjadi orang yang arif dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, menegur kami siap Tuhan untuk berubah menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin hidup kami serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk sepenuhnya Engkau berdaulat penuh atas kehidupan kami, dan kami mau berserah Tuhan kepada Engkau. Kami mau dipimpin oleh kebenaran-Mu, biarlah Roh Kudus boleh menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami siap Tuhan untuk dipanggil sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua saudara di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama persiapkan hati untuk kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ya. Kita bersama-sama untuk mempersiapkan roti dan anggur, ya. Kita bersama-sama boleh bersekutu di dalam perjamuan kudus ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyerahkan hidup Yesus untuk kami boleh diterima, kami boleh dipanggil, dipilih untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih buat pengorbanan, buat kasih setia Tuhan, buat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Menandakan Tuhan itu sungguh-sungguh dan serius memilih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu kami mau lakukan, yaitu ketaatan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami terus untuk kami boleh belajar dan juga memperhatikan, merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita boleh persiapkan roti ini. Kita tahu apa yang kita kerjakan pada hari ini, yang kita lakukan, kita memiliki iman percaya bahwa kami bersekutu dengan Tuhan dalam tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang
kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama saudara, kita akan makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjanjian darah yang Tuhan sudah tercurah bagi kami, yang mentahirkan, menyucikan kami dari segala pelanggaran dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus dengan percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami tahu Tuhan hidup kami sungguh berharga. Tuhan mengasihi hidup kami semuanya. Kami boleh menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun berada yang bersekutu siang hari ini yang telah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Peter Seniawan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman yang telah disampaikan boleh memberkati kita semua. Mari kami mengajak sebelum kita beraktivitas di pagi hari, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan selama 30 menit dalam acara Intimacy Worship yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5 pagi dan tentunya di channel Ada Jawaban TV. Ibadah TDG di Divergent Generation diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam dan ibadah tetap dilakukan secara online. Untuk informasi selanjutnya akan diumumkan di sosial media TDG. Baik Bapak dan Ibu Saudara, kita akan sama-sama memberikan persembahan dan Bapak dan Ibu dapat memberikan persembahan di nomor bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami dan kiranya kita dapat kembali bertemu beribadah bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sekali katakan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, hanya Kau Yesus, nama
Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. tinggikan namamu, Tinggikan namamu, kami tinggikan. tinggikan namamu, Allah berkuasa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengakhiri ibadah siang hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, kita memohon berkat Tuhan. Biarlah kita boleh menerima kemurahan anugerah Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami boleh melalui hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami tetap Tuhan berpegang di dalam kebenaran firman-Mu, sebab kami tahu tanpa firman-Mu, tanpa pimpinan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih buat pengorbanan kasih Tuhan kepada kami semuanya. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati kami, setiap keluarga. Kami percaya Tuhan di masa yang sulit, masa yang tidak menentu ini, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong, menyertai, memberkati kami. Terima kasih Bapa, memberikan kesehatan yang terbaik pada kami. Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga kami, pekerjaan kami semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati Engkau di buah kandunganmu, hasil bumimu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lubungmu dan dalam segala usahamu. Ia memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Segala berkat-berkat ini akan mengalir datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan. Kita boleh menerima berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus, dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.